Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertemuan kita untuk mata kuliah teknologi budaya perairan. Walaupun perkuliahan kita melalui via daring, tapi insyaallah kita akan tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk mata kuliah ini akan saya bawakan sendiri di semester 6. Jadi untuk kontrak kuliah sendiri, yang pertama itu kehadiran ada 20%, sikap 15, midnya 25, tugas 25, finalnya 20%, jadi totalnya 100%. Jadi nanti insyaallah untuk kehadiran absensi nanti saya buatkan link tersendiri, jadi mahasiswa bisa mengakses link tersebut. Dan with final juga seperti biasa bisa kita laksanakan di pertemuan pertengahan atau di pertemuan ke-8. Nah, untuk pokok pembahasan mata kuliah ini, yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu kontrak kuliah, yaitu ini hari. Yang kedua, pengantar budidaya perairan. Jadi nanti saya akan membahas memberikan apa sih yang dimaksud dengan budidaya perairan, bagaimana di budidaya perairan, di perairan tawar, payau, dan juga tawar. Yang ketiga itu potensi dan peran budidaya perairan tawar. Jadi untuk perairan tawar sendiri potensinya itu sejauh apa untuk saat ini, kegiatan budidayanya seperti apa, baik melakukan budidaya di daerah rawa, danau, maupun membuat petakan kolam di sekitar rumah, dan juga menggunakan kolam-kolam baik beton maupun menggunakan kolam terpal. Nah, selanjutnya itu potensi dan peran budaya di perairan payau. Nah, untuk saat ini potensi apa sih yang ada di perairan payau itu sendiri? Mungkin adik-adik juga tahu, untuk saat ini itu ada budidaya rumput laut, udang faname maupun udang windu, dan juga ikan bandeng. Nah, selanjutnya potensi dan peran budaya di perairan laut. Nah, terus untuk perairan lautnya itu sendiri memiliki potensi seperti apa? Kan kita tahu Indonesia itu hampir 70% daerahnya daerah perairan, atau hampir pulau-pulau yang ada di Indonesia ini dikelilingi oleh lautan lepas. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan daerah-daerah laut tersebut? Selanjutnya, wadah budidaya. Nah, jadi apa saja sih yang bisa dipakai untuk kegiatan ataupun kegiatan budidaya? Baik di perairan tawar itu seperti apa wadah-wadahnya, bagaimana prosesnya, proses pembuatan dan sebagainya. Begitupun juga di perairan payau itu seperti apa, dan juga di perairan laut. Media budidaya. Nah, media budidaya ini penting perlu kita pelajari, yakni medianya itu otomatis air. Ada air tawar, payau, dan laut. Nah, potensi media budidaya ini itu dia memiliki karakteristik yang berbeda di antara ketiga perairan itu sendiri. Sedangkan di perairan tawar itu tidak memiliki salinitas atau bisa dikatakan 0 ppt. Nah, sedangkan air payau dan laut itu memiliki salinitas, itu pun berbeda, lebih tinggi air laut kadar salinitasnya. Begitupun kandungan yang ada di perairan itu, kualitas airnya juga berbeda. Nah, ketika kualitas airnya berbeda, otomatis organismenya pun berbeda. Selanjutnya, teknik budidaya secara tradisional. Nah, dalam kegiatan budidaya tradisional itu semua kegiatan budidaya baik di laut maupun di darat itu secara tradisional. Jadi kita hanya memelihara ikan tanpa memberi pakan dan sebagainya. Teknik budidaya secara semi intensif. Nah, kegiatan semi intensif ini bisa dikatakan ada teknologi yang kita manfaatkan yang dulunya tradisional menjadi semi intensif. Contoh, tambahnya sistem tradisional, namun kita memberikan pakan
buatan itu sudah masuk kegiatan atau teknologi yang ditambahkan dalam kegiatan budidaya. Jadi dia masuk di semi intensif. Nah, untuk budidaya intensif sendiri yaitu hampir semua menggunakan teknologi. Contoh yang ada di background ini adalah salah satu tambak intensif. Dia sudah memakai kincir, pemasukan airnya pun menggunakan pompa, tambaknya pun dilengkapi dengan terpal, sehingga semua apa yang ada di tambak ini itu dia sudah modern, menggunakan teknologi-teknologi yang ada di perairan itu. Selanjutnya jenis komoditas. Jadi organisme apa saja yang bisa dibudidayakan dalam ketiga perairan ini, air tawar, payau, dan laut. Jadi tidak semua organisme yang ada di laut bisa dibudidayakan, begitupun sebaliknya. Jadi ada beberapa memang jenis organisme yang bisa dibudidayakan dan memiliki ekonomis tinggi. Contoh, ikan kerapu itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, namun untuk teknik budidayanya itu masih kurang orang melakukan kegiatan budidaya itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik secara materi maupun proses budidayanya dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Teknik pemeliharaan, apa sih yang dilakukan dalam pemeliharaan itu sendiri, mulai dari menebar sampainya panen. Nah, jadi di situ dipelihara ataupun dipelajari bagaimana sih prosesnya. Nah, selanjutnya manajemen pemberian pakan. Nah, pemberian pakan ini juga penting dalam kegiatan budidaya. Jadi baik udang, ikan itu memiliki frekuensi pemberian pakan yang berbeda. Udang itu bisa 5-7 kali dalam sehari. Kalau untuk ikan bisa cukup 1-3 pagi, siang, sore. Nah, ketika umur organisme yang kita pelihara semakin hari semakin tinggi, proses frekuensi pemberian pakan juga pun berbeda dan juga komposisinya juga berbeda, semakin bertambah. Jadi kalau kita monoton pada posisi itu, otomatis ikan akan kekurangan makan dan akan terjadi persaingan makanan, sehingga terjadi kanibalisme, saling memakan. Jadi siapa kuat dia yang akan hidup dan tumbuh. Makanya perlu yang namanya manajemen pemberian pakan. Bagaimana sih prosesnya? Nah, yang terakhir yaitu panen dan pasca panen. Nah, kita tahu ikan ini memiliki dia strukturnya itu lunak dan cepat membusuk, sehingga penanganan pasca panen ini perlu kita laksanakan. Bagaimana sih prosesnya supaya ikan sudahnya dipanen sampainya ke konsumen itu tetap segar ataupun masih segar. Nah, di situ kita pelajari bagaimana sih prosesnya, terus bagaimana cara panennya supaya ikan tidak lecet. Nah, ketika ikan lecet, otomatis ini akan menimbulkan jamur ataupun luka dan adanya bakteri di ikan tersebut, baik ikan maupun udang. Nah, sehingga dari itu akan menimbulkan bakteri dan mengakibatkan kondisi ikan busuk. Nah, di sini akan kita pelajari bagaimana prosesnya, mulai dari persiapan panen sampainya penanganan organisme ini, sehingga pada saat sampai di konsumen ini ikan tetap segar. Nah, itu untuk organismenya. Jadi lahan ataupun wadah budidaya yang kita pelihara juga perlu dilakukan pembersihan. Bagaimana prosesnya? Terima kasih. Jadi insyaallah nanti ke depan kita akan sesuai jadwal yang diedarkan kampus. Jadi kita masuk hari Rabu pukul 8 sampai 9.40. Jadi insyaallah nanti untuk ke depan, apakah saya masih menggunakan sistem seperti ini ataupun nanti tinggal saya membagikan link. Ini mungkin pertemuan atau mata kuliah kita ini kita agak berbeda dari daring yang sebelumnya. Jadi saya berharap